Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati indahnya kehidupan ini, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, dan bahkan nuwun sewu Bapak Ibu yang ada di sini, walaupun diberi nikmat sakit, alhamdulillah bisa sampai di sini, bisa untuk menikmati salah satu wasilah pengobatan wonten griya sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bahkan di luar sana nuwun sewu, ada beberapa kerabat kita, teman kita, saudara kita mungkin yang sedang sakit tidak bisa untuk berobat, baik karena kendala ekonomi, kendala tidak ada yang bisa nganterin dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa sampai di sini. Mudah-mudahan setiap langkahnya senantiasa Allah gantikan pahala yang nantinya akan memperberat amalan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten nggih Pak, Bu. Kula jumeneng wonten mriki, saya berdiri di sini ngungkuli panjenengan, mungkin ini jarak juga terlalu dekat. Sekali lagi mohon maaf. Sebelumnya amanah dari Komite Syariah pagi hari ini, saya diminta untuk ngisi kultum. Ini kegiatan rutin kita setiap pagi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sedikit sharing ya Bapak Ibu semuanya. Tasih sami nindakaken siam napa mboten? Ada yang masih, ada yang tidak. Perintah untuk berpuasa itu ada di dalam surat Al-Baqarah 183. Insya Allah itu semuanya sudah hafal, banyak yang hafal. Al-Baqarah 183 adalah landasan kita untuk berpuasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan tentunya, begitu. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu juga tidak hanya diwajibkan pada kita, tapi juga umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa. Tapi puasanya seperti apa? Berbeda tentunya dengan yang umat Nabi Muhammad, begitu. Nah, tujuan dari berpuasa di akhir ayat tadi itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua itu bertakwa. Nah, takwa ini adalah satu derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Beriman, ya kita sudah beriman, Islam, Muslim, kita sudah Muslim. Tapi takwa ini adalah derajat keimanan yang tertinggi, gitu. Lalu kalau puasa kita, kalau Allah menghendaki kita berpuasa agar kita menjadi bertakwa, sudah berapa puasa yang kita lewati? Mungkin kita mulai puasa dari umur 10 tahun nggih. Yang sudah 20 tahun berarti sudah 10 tahun menjalankan puasa. Yang sudah 30 tahun berarti sudah sekitar 20 tahun menjalankan puasa. 40 tahun berarti sudah 20 tahun menjalankan puasa. Tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Nah, kira-kira apa ciri-ciri orang yang bertakwa Bapak Ibu semuanya? Di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra. Dia yang mau menafkahkan hartanya, yang mau bersedekah, yang mau berinfak fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi saat hartanya banyak juga mau berinfak, mau bersedekah. Saat hartanya sedikit, saat dalam kesempitan, itu juga mau berinfak. Rasanya kalau kita punya uang yang banyak, kalau kita lagi longgar kayak gitu ya, rezeki alhamdulillah sedang longgar, enak tak sedekah, tak berinfak. Tapi saat kita agak dikurangi rezekinya nih, misalnya panennya agak dikurangin, misalnya gajinya ada pemotongan dan sebagainya, mau mengeluarkan kok rasanya berat nggih. Manusiawi seperti itu. Makanya Allah ngendika salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yang mau berinfak, yang mau bersedekah, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, begitu. Lalu ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah. Saat marah bisa ditahan, kayak gitu. Kayak tidak salah kalau putra wayah kita saat menghafalkan hadis itu kan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena menahan amarah itu balasannya adalah surga, dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Saat kita mau marah, saat kita bisa carane mengeluarkan amarah kita, tapi kita tahan. Bahkan kalau kita bisa menahan amarah, bisa menahan lisan kita saat marah, itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya mengucap hal-hal yang buruk, misalnya lagi mendoakan keburukan. Bukankah perkataan itu adalah sebagian dari doa? Makanya saat kita marah, saat kita ada hal-hal yang kurang berkenan, kita tahan. Oke. Balasannya adalah surga insyaallah. Lalu yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas, yang memaafkan saudaranya, Nah, ini sangat berkaitan erat nih tadi dengan poin yang kedua, yaitu menahan amarah. Saat kita bisa menahan amarah, ada misalnya seseorang yang berbuat keburukan kepada kita, kita tahan amarah kita bisa memaafkan, itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, gitu. Nah, memaafkan itu juga bukan perkara mudah, memberi maaf juga bukan perkara yang mudah. Saat kita mengatakan sudahlah, saya sudah memaafkan dia, tetapi dalam hati ngesuk meneh ojo ngasih, kayak seperti itu, besok lagi tidak mau, ibaratnya bahkan sampai tidak mau berhubungan lagi dengan orang tersebut. Sebenarnya itu kita masih menyimpan rasa sakit, masih menyimpan dendam, walaupun di lisan kita itu sudah bilang sudah memaafkan, tetapi dengan seperti itu kita masih menyimpan dendam dalam diri kita. Nah, yang namanya memaafkan itu sudah melupakan apa yang dia lakukan, sudah melupakan perbuatan buruknya dan tidak mengungkit lagi, serta tidak memaafkan itu guys, empun sudah hilang semuanya, kita bersikap biasa lagi pada orang yang berbuat keburukan kepada kita. Nah, dalam beberapa kasus orang itu sangat susah sekali untuk memaafkan, apalagi nek ngerasa benar, ngerasa kalau dirinya benar, tidak mau memaafkan ataupun bahkan meminta maaf. Saat kita memberikan maaf berarti sudah plong, sudah tidak ada ganjaran lagi. Makanya kita diharapkan untuk menjadi orang yang pemaaf
dan jadilah orang yang tidak sombong untuk meminta maaf walaupun tidak salah. Yuk kita dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun tidak salah, mintalah maaf, karena kita kadang tidak tahu ya apa perbuatan kita, tutur kata kita yang mungkin tidak berkenan dalam diri teman-teman ataupun keluarga ataupun saudara yang biasa bersinggungan dengan kita. Ini kaitannya dengan meminta maaf ini Bapak Ibu semuanya. Biasanya orang itu akan saling maaf ke waktu lebaran, waktu Idul Fitri, saling memaafkan, saling ini bersilaturahim, wis ngapura-ngapuronan ngeten nggih. Tetapi meminta maaf itu tidak harus nunggu lebaran. Kapanpun saat kita siap untuk meminta maaf, saat memaafkan, maafkan semua yang berbuat buruk kepada kita, dan mintalah maaf secepatnya pada orang-orang yang pernah kita sakiti. Bisa jadi yang memperberat kita, langkah kita menuju surga adalah doa-doa ataupun prasangka orang yang pernah kita sakiti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terbebas dari hal-hal yang seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah ciri dari orang yang bertakwa, Allahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai atau menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang berbuat keburukan kepada kita. Itu menjadi sangat sulit ya, berbuat baik pada orang yang sudah berbuat baik pada kita. Tentunya itu hal yang mudah, tapi yang susah adalah yang kedua, berbuat kebaikan, ngapii orang yang berbuat keburukan pada kita. Tetapi karena susah itulah tadi, makanya Allah menjanjikan surga, atau itu salah satu tanda orang bertakwa. Jadi tanda orang bertakwa tadi ada 4 ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua adalah orang yang menahan amarah. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan atau saling memberi maaf, dan yang keempat adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mudah-mudahan tujuan dari puasa kita la'allakum tattaqun itu tadi bisa kita raih di Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya, sehingga apa yang diharapkan Allah pada kita saat siam kita, setiap siam kita, bisa menjadikan kita benar-benar orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan teman-teman, sahabat, saudara kita, Bapak Ibu semuanya yang sedang ikhtiarkan kesembuhannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo ini ataupun di tempat yang lainnya yang sakit, semoga segera disembuhkan, dan yang mengantar, yang menjaga, mudah-mudahan jadi tabungan amal kebaikan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa umura wali walidina ma tamatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Kiranya cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalinya.